Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke grafik komputer 1 untuk pertemuan keempat. Dan ini yang kata saya sudah mulai Blender 3 dimensi ya. Jadi untuk Blender itu sebenarnya apa sih? Blender itu merupakan software untuk membuat model 3 dimensi tadi. Jadi tidak hanya untuk membuat model 3D sebenarnya, dia juga bisa membuat animasi bahkan lewat software ini. Ini ada teori sejarahnya kalau kalian mau baca. Blender ya pertama kali pada bla 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 gitu kan. Intinya Blender tuh luas banget. Dia bisa melakukan pemodelan, texturing, pencahayaan, animasi, bahkan fungsi pos pengolahan video pun bisa kita lakukan dengan aplikasi Blender ini. Nah, Blender menyediakan ya dia cross platform lah intinya dan sangat berguna sih. Soalnya kita sekali install aja kan kalau emang yang versinya masih ringan gak berat banget ya. Dan itu bisa langsung ready to go, langsung pakai, langsung desain, selesai gitu. Tapi emang lebih bagus ya update yang terbaru sih pastinya karena lebih lengkap fitur-fiturnya gitu. Terus bahkan game juga bisa nih kita bikin pakai Blender gitu sebenarnya. Untuk penggunaan Blender sendiri ada berapa part-part pada Blender. Misalnya ada 3D view window, 3D view window header, window type menu, timeline window. Ini bisa kalian baca. Speed window widget, info window-nya, terus tool shelf, property windows. Nih, ini yang paling sering dipakai sih biasanya property windows-nya nih kan buat kalau misalnya mau melakukan pewarnaan segala macam. Tapi buat hari ini sih kita lebih ke desain objeknya. Jadi enggak warna atau render segala macam dulu masih. Kan ini masih pertemuan pertama. Terus untuk konfigurasi Blender nanti kita mulai tuh membuat objek baru. Yang paling pertama kita add mesh-nya dulu, bikin objeknya gitu. Misalnya bikin bola kah, bikin kubus, bikin apa, tergantung kita mau bikin apa. Itu bisa juga kita langsung tekan Shift A, nanti pilih mesh. Terus nanti tinggal pilih objeknya mau apa gitu. Jadi Blender tuh identik sama banyak shortcut, sampai saya aja nggak hafal gitu kan. Cuman nggak apa-apa, kan ini ada PPT-nya bisa kalian buka. Lalu untuk mengedit objek di Blender, kita bisa pakai instruksi edit mode. Tinggal pencet tab aja intinya, pencet tab nanti dia berubah ke edit mode, terus pencet tab lagi nanti dia berubah lagi jadi yang lain gitu kan, jadi yang object mode gitu. Terus untuk memperbesar atau memperkecil objek ini yang paling sering kita pakai. Intinya kita tekan huruf S nih. S-nya dibarengin sama mencet arah koordinat. Entah kalian mau X, Y, atau Z. X berarti kanan kiri, Y atas bawah, Z tuh berarti keluar masuk permukaannya gitu kan. Nah, nanti pas kalian udah nekan SX misalnya, atau SY, atau SZ, udah kalian lepas, kalian geser aja mouse-nya. Karena kalau kalian pencet terus, nanti jadi chaos gitu loh. Nanti kalian lihat sendiri sih, kalian nyoba sendiri. Terus ada juga, nanti kita bakalan melakukan namanya extrude. Jadi extrude pada objek ini, maksudnya apa? Kita bisa pilih bagian-bagian mana, udah itu bisa kita panjangin gitu. Jadi, misalnya ada sebuah persegi. Perseginya udah kalian pilih nih di Blendernya gitu kan. Kalau kalian geser mouse-nya ke kanan gitu ya, nanti dia bakalan geser ke kanan jadi panjang gitu perseginya. Kalau perseginya jadi panjang artinya apa? Jadi balok ya nantinya gitu. Terus ada shortcutnya juga, kalian udah milih nanti saya tunjukin, itu tinggal tombol E aja, pencet E, nanti dia langsung otomatis extrude, kalian geser deh habis itu mouse-nya. Gitu. Terus nih ada cara melakukan extrude juga. Pasti pusing sih kalau kalian baca. Ada face, vertex, edge-nya gitu. Cuman nantilah kita lihat. Terus untuk melakukan rotasi, ini juga sering dipakai. Tinggal pencet R, sama kayak yang S ini. Kalian pencetnya barengan, jadi RX gitu. Terus nanti baru kalian geser. Atau RY, baru kalian geser mouse-nya. Gitu sih. Disarankan emang pakai mouse ya. Soalnya kalau nggak pakai mouse, ribet. Buat scrollnya kan enak ya kalau mouse ya. Kalau enggak ya ribet. Nah, ini tampilan Blendernya. Biasanya yang paling pertama dilakuin ya tentunya file new gitu kan. Cuman udah kalian buka Blendernya pun dia otomatis gini, nanti tinggal kalian save kalau udah jadi. Gitu sebenarnya. Dan ini selalu ada default, selalu udah ada objeknya juga. Jadi nanti pas kita bikin kita nggak harus shift A lagi. Shift A, terus pilih yang mesh gitu kan. Nih shift A, mesh gitu kan. Cube, nggak harus gini lagi sih untuk awal. Tapi kalau misalnya mau bikin yang lain, baru kalian pilih nih. Banyak kan bangunan yang bisa kalian pilih. Ada bangun cube, circle, UV sphere, ini. Terus nanti ada curve, ada
surface, metabol, banyak ya. Gitu. Terus nanti kalian juga bakalan harus familiar sama misalnya ini S, ya kan? S sama X nih. Tadi S sama X. Tuh, tinggal kalian geser aja udah mencet SX. Terus kalau SY berarti gini. Terus kalau SZ tuh atas bawah. Kalau mencet S doang gimana, Kak? S doang. Tuh, itu zoom. Jadi kalian otomatis ngezoom satu bangun ruangnya gitu kan. Udah itu tadi R misalnya rotate. Saya pencet R doang ya. Kalau R doang dia rotate random ke segala arah gitu ya, tergantung arah mouse kita. Jadi hindari biar nggak miring-miring berapa derajat kan lumayan ya, miring 1 derajat juga ya salah gitu kan. Nggak lurus gitu. Terus RX misalnya. RX berarti dia tergantung rotasinya ya terhadap arah sumbu X, makanya dia satu arah gitu. Terus kalau misalnya Y berarti nanti terhadap sumbu Y gitu. Oke, seperti biasa saya juga mau nunjukin kan home site-nya blender.org ya. Kalian kalau mau install Blender nih di sini kalian bisa lihat ini bagus banget sebenarnya, berguna banget. Cuman untuk penggunaannya balik lagi kalian harus explore gitu. Nanti kalian harus belajar sendiri juga, harus latihan terus. Kalau enggak ya nanti kalian kaku gitu. Kayak saya nih, saya kan noob banget nih. gitu. Terus kalian lihat ini ada bagian-bagian untuk yang 2.79 nih, kayak yang ini. Karena ini ringan nih, bahkan misalnya laptop saya game pun masih bisa gitu. Semoga di kalian juga lancar ya. Kalian bisa lihat di sini ada window type menunya. Di sini bagian yang tadi saya bilang tool shelf. Ini timeline window. Ini 3D view window-nya. Gitu. Ini bisa kalian lihat di sini ya, bagian-bagiannya. Gitu. Terus ini yang saya kirim linknya. Kalau misalnya ada yang belum install nih, atau ada yang belum install, kalian lihat ini bisa di-download di sini nih. Blender 2.79 Windows misalnya 64 Windows kalian. Ya udah Windows 64. Saya sih pakai yang .zip. Jadi udah itu saya tinggal extract here, udah itu buka file yang blender.exe-nya doang gitu. Kalau misalnya yang 32 yang ini gitu. Tapi saya lihat ada praktikan bilang kebanyakan pakai yang 2.79B ya udah nggak apa-apa sih, bebas. Bebas lah, yang penting pas ternyata dijalanin ada yang beda, coba kalian explore sendiri. Kalau misalnya sama ya bagus lah gitu. Terus nih saya mau nunjukin juga teorinya seperti biasa. Jadi nanti ada 2 video ya. Video pertama yang ini, video kedua saya prakteknya. Jadi takutnya saya pas praktek gagal atau gimana kan. Jadi saya pisah aja biar saya nggak harus ngomong 2 kali untuk teorinya gitu. Jadi untuk nanti kalian tulis di materi kita hari ini ya pengenalan 3D dan software Blender. Terus ini ada teori pengenalan objek 3 dimensi itu apa. Tapi intinya kalian tahu lah itu merupakan objek yang memiliki 3 ukuran yaitu panjang, lebar, dan kedalamannya juga gitu. Dan untuk variabel bebasnya X dan Y, sama ada variabel tidak bebasnya Z. Kenapa? Karena kalau kalian tahu X, Y-nya kan udah terbentuk nih, udah ada objeknya. Tinggal kalian geser Z-nya gitu, kedalamannya segimana. Dan Z-nya itu ya tergantung X, Y-nya di mana gitu. Kalau nggak mungkin dong objeknya di titik A, tahu-tahu kalian ubah Z-nya di titik B gitu. Ya pasti keseretnya jauh banget, maksudnya dari A ke B juga, karena emang objek dari variabel bebasnya tuh di X, Y gitu. Terus tadi ada objek-objek yang bisa kita bikin bahkan di Blender, tapi intinya objek 3 dimensi itu ada kubus, ini bentuknya tau lah kalian. Terus balok, bola, gitu. Kecepatan ya scrollnya ya, saya lupa. Nanti kalian postin aja lah. Terus nih pengenalan Blender, tadi ini ada teorinya udah. Bahkan kita bisa loh bikin codingan juga, ada codingan juga di Blender ini gitu. Terus next lagi fitur-fiturnya ini nanti coba kalian baca. Tapi intinya dia emang bisa bikin banyak hal. Bahkan bikin video yang ibarat buat film aja ini bisa pakai Blender sebenarnya. Tuh kayak ini coba kalian lihat ada baking juga gitu. Ada composition, translate note, banyak banget. Cuman hari ini untung masih gampang ya. Kelebihan Blender dia open source yang paling utama. Jadi kalian nggak harus nge-crack segala gitu. Terus oke, dia free bla bla bla. Dan ringan
Kalau misalnya versi yang lama sih. Kalau misalnya udah versi yang terbaru juga kan namanya versi terbaru dia makin nambahin banyak fitur. Jadi emang agak berat. Ini agak ngebur. Makanya tadi saya udah nunjukin yang gambarnya. Ini udah ada di PPT. Udah sih gitu aja untuk teori. Makasih. Nanti kita lihat prakteknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.